bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami sejak dari semula untuk tujuan-Mu yang kekal. Kami bersyukur, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, pakai kami Tuhan untuk memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur ketika kami datang dalam keadaan letih lesu, ada banyak beban pergumulan. Engkau hadir dalam hidup kami, memulihkan kami, memberikan kelegaan, memberikan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau membela kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap kami, yang mendatangkan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga saat ini kami menanggalkan segala persoalan. Kami mempercayai bahwa perkataan firman-Mu, kuasa-Mu itu masih berlaku bagi setiap kami, kerja Tuhan. Sehingga apapun persoalan kami ya Tuhan, ketika kami taruh di hadapan Tuhan, maka ada solusi terbaik yang Tuhan anugerahkan untuk dialami umat-Mu ya Tuhan. Terjadilah di gereja ini ya Tuhan penggenapan akan setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mengalami Engkau, kami mengalami kuasa firman-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami ya Tuhan anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan komitmen kami ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, benarlah ya Tuhan hidup yang hanya bagi Kristus, yang hanya untuk memuliakan Kristus, hidup yang hanya tertuju kepada pikiran-pikiran Kristus, kepada sesuatu yang bersifat kekal dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan kami, arahkan kami ya Tuhan, sehingga benarlah ya Tuhan Engkau disukakan melalui kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang daripada Allah mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu. Engkau berbicara dengan sangat kuat bagi kami semua ya Tuhan, untuk apa yang harus kami kerjakan di hari-hari yang tidak mudah ini ya Tuhan. Sehingga langkah kami benar seturut dengan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan. Kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bertindak, karena kami mendasarinya hidup kami, mendasari segala perbuatan kami ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Bicara Engkau bagi setiap kami, pimpin kami semua, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman-Mu ya Tuhan tertanam dalam hati kami. Firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, dinikmati oleh banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara Engkau bagi setiap kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, mohon izin Pak Bu Maria dan para hamba Tuhan yang lain. Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah saya boleh melayani di gereja yang luar biasa. Ada antusiasme ketika menyembah luar biasa. Ada sukacita, ada lawatan Allah yang kita rasakan bersama. Amin. Ya, semakin hari semakin ditambahkan anugerah Tuhan, gereja ini mengalami dia lebih lagi dan kita dipulihkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah didapati kita pagi hari ini merespon firman dengan benar. Setiap kita dibawa untuk semakin hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Dan setiap kita didapati sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Ya, Pak Gembala memberikan tema kepada saya kemarin, beberapa waktu yang lalu, don't delay, jangan menunda. Nah, kita rindu bahwa setiap kita praktek akan firman Tuhan itu kuat di tempat ini. Setiap kita boleh saling memotivasi satu dengan yang lainnya dengan hal baik yang sebisa mungkin kita dapatkan. Bisa kita kerjakan, amin. Nah, kita mau bersama-sama bahwa di dalam tubuh Kristus ini kita adalah kesatuan
punya yang saling memperlengkapi. Kita boleh menabur kebaikan. Segala apapun yang Tuhan anugerahkan, talenta apapun, kemudian segala hal baik yang Tuhan berikan bagi kita pakai untuk membangun gerejanya. Saling mempengaruhi sesuatu yang baik, sehingga membawa gereja Tuhan akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Tema yang luar biasa, saya juga diberkati dengan tema ini. Jangan menunda untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita, setiap manusia selama masih diberi nafas kehidupan, seharusnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Amin. Ada sesuatu yang dapat kita kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam menjalani kehidupan, setiap kita banyak memiliki peluang, kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Setiap kita boleh, saya katakan tadi, menjadi pelaku firman dan tidak menunda-nunda hal baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang seharusnya kita kerjakan. Karena identitas kita memang haruslah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Gereja Tuhan menghidupi firman-Nya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyadari, sudahkah kita melakukannya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan? Kita bisa merenungkan, sudahkah dalam kehidupanku ini, di tengah-tengah perkumpulan orang percaya, sudahkah didapati bahwa teladan hidup yang kita berikan itu benar-benar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, yang pada akhirnya saudara kita mengalami Tuhan, pada akhirnya saudara kita dipulihkan sama seperti kita mengalami Tuhan dan dipulihkan. Saya mengutip Bapak Ibu dari quote-nya Dr. Martin Luther King. Dikatakan begini, next, the most urgent question in life is what are you doing for others? Saya tidak fasih dalam bahasa Inggris, tapi artinya adalah pertanyaan paling mendesak dalam hidup ini adalah apa yang Anda lakukan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dan itu ada batasnya. Harus kita sadari bersama. Bahkan di Mazmur 19 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlangsungnya buru-buru dan kami melayang lenyap. Walaupun ada banyak orang yang mendapatkan anugerah dengan usia yang luar biasa, umur yang panjang, ada kemurahan Tuhan yang dimiliki oleh beberapa orang dengan usia yang panjang umur, lebih dari 80 tahun. Tetapi kalau kita renungkan range usia normal manusia sekitar 70 sampai 80 tahun. Kesempatan yang diberikan Tuhan bagi setiap orang untuk tinggal dalam dunia ini adalah terbatas. Amin. Ada masa nanti kita selesai pada waktunya. Nah, poin yang penting ketika kita belajar, jangan menunda, don't delay. Poin yang penting yang harus kita sadari bahwa setiap kita hanya memiliki satu kali kesempatan saja tinggal di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik selagi kita bisa melakukannya, mari kita kerjakan dengan sukacita. Amin. Hal sekecil apapun yang dapat kita lakukan, hal baik apapun yang dapat kita kerjakan bagi orang lain, mari kita dengan sukacita, dengan antusias, dengan semangat mengerjakannya. Dan menjadikan itu sebuah kesempatan untuk hidup kita berkat bagi orang lain. Amin. Sehingga didapati kita menjadi orang-orang yang maksimal di dalam Tuhan. Benarlah, jangan menunda-nunda untuk melakukan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena saat kesempatan untuk tinggal di dunia ini selesai, maka kita tidak akan pernah tinggal lagi. Karena tidak ada namanya reinkarnasi kalau di kita. Kita masuk kehidupan baru, ada kehidupan selanjutnya. Tapi selagi kita diberi kesempatan di dunia ini, kesempatan itu sama-sama kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sama-sama kita bertanggung jawab dalam hidup ini bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan dipakai
oleh setiap jemaatnya untuk menjadi berkat dan menabur kebaikan, menabur kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca Galatia 6 ayat 10. Ini ayat yang luar biasa. Terima kasih Pak Isar untuk menolong saya. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan mengajarkan ini adalah kesempatan bagi setiap orang percaya. Ini adalah kesempatan bagi gereja Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Terutama kepada orang-orang yang satu iman. Apakah kita di gereja ini sudah mempraktekannya? Ataukah keberadaan kita sering cekcok, sering berselisih, sering salah paham? Nah, itu menjadi perenungan, karena ketika kita rindu supaya gereja Tuhan mengalami sesuatu yang ajaib, orang-orang datang ke tempat ini mengalami Tuhan, maka kita pun harus menjadi jemaat yang saling mendukung dengan yang lainnya. Amin. Sadar diri bahwa pengaruh kita ini harus jadi berkat bagi orang lain. Kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita seiman terlebih dahulu, supaya orang di luar sana boleh melihat bahwa teladan hidup yang dipraktekkan jemaat Tuhan di Pelamongan ini sungguh luar biasa. Mereka boleh terheran bahwa kita semua tidak sering dalam percekcokan, kita tidak sedang dalam suasana pertengkaran, tapi justru ada kasih yang kuat yang dikerjakan jemaatnya di tempat ini, dan itu menjadi berkat bagi sekeliling. Amin. Next, Bapak Ibu. Poin yang pertama yang hendak saya sampaikan atau yang kita renungkan bersama, bahwa hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Kita baca sama-sama. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat. Kita bisa berkata dalam diri kita, hidupku ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan itu terbatas, hanya sekali seumur hidup di dunia ini. Dan aku harus mempergunakannya untuk menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kesempatan itu harus kita pakai dengan maksimal, kita pergunakan dengan maksimal untuk menabur kebaikan. Amin. Pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Saya mengutip dari David G. McKay, saya tidak tahu orangnya, tapi saya membaca sebuah buku bahwa kekristenan sejati adalah kasih yang bertindak. Kita diajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di tempat ini, supaya praktek kasih kita itu satu dengan yang lainnya kuat. Tadi dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Tadi dikatakan firman-Nya bahwa kesempatan untuk berbuat baik terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Kita harus terus menabur kebaikan bagi saudara-saudara kita seiman. Kita dikenal sebagai orang yang baik kelakuannya. Teladan hidup kita, praktek hidup kita di dalam keluarga itu sungguhlah baik dan orang-orang terberkati. Nah, faktanya kita bisa menjaga. Ini bukan di tempat ini. Tapi ada banyak fakta yang menunjukkan orang Kristen banyak yang didapati praktek hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Saya tidak menghakimi, saya tidak sedang dalam mendakwa siapapun. Tetapi ini supaya sama-sama kita, gereja Tuhan menjaga hidup kita sedemikian rupa, karena ada banyak fakta yang menunjukkan di luar sana, orang percaya, orang Kristen pun didapati praktek hidupnya mereka minim dalam mempraktekkan kasih kepada sesama. Tentu ini menjadi pelajaran kita. Kesempatan sekali harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tadi Tuhan sudah lagu tadi apa lagu yang ini, Tuhan menunggu kita untuk berbuat baik dan kita dipakai untuk memuliakan namanya. Kita sudah diciptakan Tuhan dengan luar biasa, dengan anugerahnya. Dan sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa identitas di dalam Tuhan itu, tadi saya sampaikan bahwa melakukan hal baik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita hidupi bersama, apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita mau terus berjuang bahwa hidup saya ini harus jadi berkat
bagi sesama. Amin. Dengan apa? Dengan melakukan, dengan menabur kebaikan. Goal kita adalah orang banyak, universal, goal umum. Tetapi dimulai dulu dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang kita kasih sebagai saudara seiman, kemudian pada akhirnya pengaruhnya akan meluas bagi lingkungan, bagi kota, bagi bangsa. Dan Tuhan senang dengan jemaat yang mempraktekkan demikian. Amin. Saya ingat ketika kita kehilangan kasih, itu katanya kaki Dian itu akan diambil. Orang di Wahyu dikatakan, kamu boleh melakukan apa yang baik, kamu boleh luar biasa, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetapi kalau kamu sudah kehilangan kasih mula-mula, dikatakan apa? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kaki Dian itu akan diambil. Nah, berarti apa Bapak Ibu Tuhan? Praktek kasih kita di tempat ini tidak boleh minim satu dengan yang lain. Kalau misalnya hitungan 10 adalah maksimal, kalau kita renungkan hidupku jadi berkat. Sementara kalau kita merefleksi hidup kita ini, praktekku ini baru sampai angka 6 atau 7. Mari setiap kita belajar untuk meningkatkannya. Sehingga praktek kasih itu akan semakin berkembang, bertambah. Amin. Ditiru jemaat yang lain, ditiru keluarga kita. Amin. Karena itulah yang Tuhan rindukan, supaya gerejanya ini bersama-sama bertumbuh di dalam Dia. Ingat Bapak Ibu bahwa kita adalah orang yang identitasnya berbeda di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita misalnya dulu ketika belum kenal Tuhan, kemudian sikap hati kita cenderung ego kita yang muncul, kita ingin dilayani terus, kita ingin pokoknya semuanya serba aku, maka kalau kita mengerti identitas kita sebagai orang yang baru di dalam Tuhan, maka seharusnya ada perubahan hidup di dalam diri kita. Amin. Menjadi ciptaan. Di dalam Kristus pembaruan budi sehingga mengarahkan kita untuk semakin di bawah mengalami keserupaan Kristus. Tadi saya sampaikan, semakin hari kalau kita nilainya 6 dalam praktek firman, kalau kita melakukannya, kalau kita terus mengupgrade diri kita, mengembangkan sekecil apapun yang kita kerjakan, kita setia melakukannya, maka lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang berdampak baik dalam komunitas orang percaya. Kita akan dibawa untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Pikiran-pikiran kita akan terus dibawa mengalami pikiran sama seperti Kristus berpikir. Dia tidak memperdulikan dirinya, hanya kasihnya kepada umat manusia. Kita pun bisa belajar demikian. Kita tidak memperdulikan kita untung ruginya, karena kita tahu bahwa teladan yang diberikan Kristus itu bagi gerejanya adalah nyawa pun Dia berikan. Apalagi kita hanya sekedar perhatian, memberikan ucapan yang baik, tentu akan dengan mudah. Amin. Jadi saya rindu kalau gereja Tuhan jangan saling ketus. Amin. Amin. Saya rindu kalau gereja Tuhan sedang dalam suasana yang mungkin pendapatnya agak berbeda. Kita rindu kita tubuh Kristus yang harus saling memperlengkapi. Amin. Amin. Oh, engkau saudaraku, firman Tuhan ini berbicara kepadaku bahwa aku harus berbuat baik kepada engkau, saudaraku seiman. Dimulai dari perkataan-perkataan yang baik. Itu tindakannya akan lebih ringan daripada Yesus yang sudah memberikan nyawanya. Amin. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, Dia mau, masa kita hanya berkata, oh engkau luar biasa, begitu beratnya. Amin. Oh, kita harus bertumbuh, aku mengasihi engkau. Masa dengan begitu kita begitu beratnya melakukannya? Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mempraktikkan firman, terus ada damai sejahtera yang kita tebarkan dalam perkataan, dalam tindakan kita. Sehingga benarlah bahwa karakter Kristus itu melekat di dalam umatnya. Amin. Hidup kita diubahkan dan menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang dunia. Kita bisa imani bahwa tadi fakta yang praktek kasih itu kurang, minim, itu tidak berlaku di gereja ini. Amin. Karena hari ini kita sama-sama diubahkan oleh firman-Nya. Amin.
Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pembaruan akal budi kita sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tentu kalau kita paham ini sesuatu yang berbeda, kita mengalami pembaruan akal budi, identitas kita diubahkan, pasti praktek hidup kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita dibawa semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau tema kita jangan menunda-nunda untuk kita berbuat baik, sebetulnya dari dulu pun itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah sendiri bagi gerejanya untuk melakukan pekerjaan baik. Salah satunya adalah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, kembali ke Galatia 6 ayat 10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita melakukan kebaikan, terutama kepada saudara-saudara seiman, selagi masih diberi kesempatan. Katakan, engkau saudaraku, engkau orang yang kukasihi, mari kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, poin yang pertama tadi, hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat. Saya senang Bapak Ibu, saya ingat saya mengecek ke karyawan saya. Tadi pagi saya diingatkan. Karena tema ini pun challenging buat saya, tantangan tersendiri buat saya. Apakah praktek hidup saya pun yang sudah berdiri di tempat ini sudah melakukannya? Saya ingat betul saya pernah membuat instruksi waktu pandemi. Sebenarnya ada waktu itu periodik kami memberi beras kepada lingkungan, kepada karyawan begitu per 3 bulan. Kemudian saat pandemik sebetulnya kami ada alasan, saya ada alasan untuk kita stop. Karena apa? Karena ya pandemi kan ada alasan toh. Oh ini susah ini bisnis, kita hentikan. Tapi waktu itu saya memberikan instruksi setiap bulan, kasihkan aja enggak apa-apa, ditambahkan. Saya sampai cek kepada admin saya, apakah masih berlaku sampai sekarang? Oh, masih Pak. Sampai sekarang apa dihentikan? Dia malah curiga saya mau menghentikan. Padahal saya mau mengecek ketika kesaksian ini benar atau tidak. Gitu, karena saya tadi waktu menyiapkan pagi-pagi, praktek hidup apa yang sudah saya lakukan untuk menebar kebaikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan itu dilakukan sampai sekarang dan kami menjadi berkat dalam lingkungan. Bahkan tidak jarang saya memberikan teladan bagi orang-orang yang tidak di luar yang berada di luar Kristus. Dia dalam ajaran lain, ketika dia berkata, "Mas, ini kayaknya kasih 5 kilo cukup ini." Karena dia baru kerja 2 bulan, 3 bulan. Saya katakan, tidak. Kita kan tujuannya memberi. Masa kita pilih-pilih? Kasih aja enggak apa-apa, wong kita tujuannya memberi, bukan hanya sekedar dia karyawan. Kasih sama aja, rata. Dikasih juga. Ketika ada orang sakit, Mas ini kita hentikan, jangan, kasihkan. Ada karyawan sakit yang kebetulan dia ada sakit apa gitu yang agak kronis, harus istirahat. Dia berkata, hentikan. Saya katakan, jangan, kasih aja enggak apa-apa. Maksud kita bisa makan, dia enggak bisa makan. Jadi saya belajar, Bapak Ibu, bukan hanya saya pandai berkata-kata, saya belajar untuk ada teladan hidup yang saya berikan. Kita juga harus belajar bahwa di dalam keluarga kita, dalam jemaat, Tuhan itu jangan hanya sekedar menuntut. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Amin. Saya mengutip dari pembicaraan hamba Tuhan. Paling mudah adalah berbicara untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita perintahkan daripada kita melakukannya. Itu menjadi sesuatu yang, ini sangat mudah untuk kita menyuruh Pak Isar begini-begini. Saya tidak melakukan. Nah itu pelajaran bagi setiap kita kesatuan umat Tuhan. Kita tidak boleh menuntut orang lain. Harus sama-sama sadar diri bahwa semuanya dimulai dari kita melakukannya, maka itu benih itu akan melebar ke semua orang dan melakukannya dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sama-sama kita mau bertumbuh di dalam Tuhan supaya memanglah setiap kita menghargai sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan Allah kita dalam hidup ini.
Kesempatan terbatas, hanya sekali seumur hidup, kita pakai dengan maksimal, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, next. Berbuat baik harus dengan motivasi yang benar. Itu standar firman Tuhan yang luar biasa tinggi. Standar dalam melakukan kebaikan adalah dengan ketulusan dan dengan kasih. Lukas 6 ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. 1 Korintus 13 ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Itu artinya berbicara apa? Apapun yang kita kerjakan untuk melakukan firman, dasari semuanya itu dengan motivasi yang benar. Jangan pilih-pilih orang, oh aku berbuat baik kepada si A supaya aku mendapatkan ini, ada imbalannya. Jangan dilabeli dengan motivasi yang tidak kudus ketika kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak di luar sana. Orang-orang yang dia kenal Tuhan sekalipun, bahkan dia sudah berbicara, fokusnya hanya orang-orang kaya, fokusnya hanya orang-orang yang memang menjangkau. Tapi di tempat ini saya senang dengan apa yang dilakukan Pak Ishar, menjemput orang gitu. Sampai suatu ketika ada orang yang ini Pak, yang dulu pernah, saya ingat ini barusan gitu, tidak saya rencanakan. Sampai sungkan katanya ketika datang ibadah itu selalu dijemput. Pada akhirnya dia, masa sungkan, saya selalu dijemput, tidak enak saya, apa daya. Sampai begitu. Artinya apa? Ada anak youth Pak Ishar mengajak anak gitu. Jadi artinya apa yang dilakukan Pak Ishar itu menjadi berkat bagi keluarganya, untuk jadi berkat juga yang itu mempengaruhi orang lain. Sampai orang ini, oh aku ini enggak layak ini, jauh rumahku tapi tetap dijemput. Jadi itu puji nama Tuhan. Yang saya sampaikan adalah di luar sana ada orang-orang yang memilih-milih berbuat baik kepada si A karena dia mengharapkan sesuatu, mendapatkan imbalan. Nah, kita harus mendasari semuanya dengan ketulusan, dengan kasih kita kepada mereka. Amin. Bahkan ada orang yang membagi-bagikan, yang ini 1 Korintus 13. Sering kita temui ada orang yang membagi-bagikan sembako, tapi motivasinya, inilah aku. Pernah kita lihat orang begitu? Ini aku ini yang melakukannya. Ini aku. Dasarnya bukan karena kasih kepada orang lain, tapi dia ingin hanya dikenal. Kayak kesombongan Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan menunda sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan, tetapi dasari semuanya itu dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi yang kudus. Apa yang saya sampaikan bukan kita sedang menuduh orang lain. Yang saya sampaikan adalah kita harus menjaga diri kita. Amin. Kita tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang motivasinya, tidak peduli. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, hidup kita, motivasi kita dalam melakukan, mempraktikkan firman harus berbeda dengan semuanya yang salah yang dipraktikkan orang lain. Amin. Karena kita mau menuju hidup benar sesuai dengan firman. Pasti Tuhan senang. Pasti tidak dia tidak akan berhutang dengan apapun yang diberikan. Amin. Saya dulu pernah sama istri ibadah begitu, saya diteguhkan, kayaknya kita bisa support di bagian ini. Oh ya, saya juga digerakkan yang sama. Mungkin pernah saya ceritakan, saya pernah begitu, saya ibadah bukan di GKKD, malah di tempat yang lain, tradisional. Suatu ketika saya digerakkan untuk menabur benih yang baik, yang jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kemudian istri saya waktu itu juga sefrekuensi dengan saya. Hari Minggu kami ibadah, kemudian selesai ibadah saya sampaikan, kami ikut nabur di ini ya, A katakanlah. Oh terima kasih. Kemudian kapan kami catat ya, kapan kira-kira ini dieksekusi? Oh nanti sore atau besok. Kemudian kami kasihkan, hari Senin kami kasihkan. Pada saat itu setelah saya kasihkan, apa yang kami janjikan untuk ditabur, dalam pekerjaan saya ada berkat yang luar biasa sore. Saya mendapat
Ya puji nama Tuhan, itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mendapat berkat, ada orang yang bertanya lewat email, saya jawab, dan hari itu ditransfer, Selasa sudah masuk uangnya untuk pembayaran apa yang mereka pesankan. Dan keuntungannya sama dan lebih sedikit dari apa yang saya tabur. Saya berpikir begini, kemuliaan untuk Tuhan. Bukan saya melabeli ini, sayanya, tapi saya melabeli bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dengan ketika kita melakukan bagian kita. Amin. Karena saya merasa begini, ini saya memberi sekian, kemudian saya dapat berkat sekian dan ada untung sedikit, lebih dikit. Puji nama Tuhan. Tapi pikiran saya, oh ternyata semuanya itu bukan saya. Semuanya itu Tuhan ingin memakai saya menjadi saluran berkat bagi gerejanya. Sehingga saya tidak boleh berbangga dengan apa yang saya lakukan, karena sebetulnya saya hanya tempat untuk dipercaya Tuhan untuk sampaikan ini kepada gerejanya. Dan Tuhan ganti. Saya sadar, oh seandainya saya tidak taat dengan suara Tuhan, istri saya tidak taat dengan suara Tuhan, pasti Tuhan bisa mengganti ke orang lain untuk melakukan berkatnya disampaikan kepada gerejanya. Amin. Itu saya belajar, oh ternyata bukan saya yang berjasa. Saya hanya dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita rindu, apapun yang kita kerjakan ketika kita digerakkan, itu sadari bahwa kita ini dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menabur kebaikan bagi orang lain. Kita dipakai oleh Tuhan untuk dipercaya melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dan kita kembalikan bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar taat, belajar peka. Motivasi kita juga harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, saya senang Bapak Ibu di tempat ini belajar begini. Saya merindukan nanti kita mau cerita kesaksiannya. Saya merindukan nanti di periode waktu berikutnya bahwa praktek kasih, berbuat baik, saudara seiman di tempat ini akan semakin nyata dirasakan. Saya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang kita lakukan itu berkuasa sangat luar biasa, powerful untuk membangun gerejanya. Kebaikan yang kita lakukan itu sangat luar biasa untuk menjadi saluran memberitakan firman, karena keberadaan kita akan diterima. Melebihi yang namanya pandaian kita, kecerdasan, akal apapun. Nah, saya mengutip dari Grace, dia adalah seorang pengajar, kemudian pastor di sebuah komunitas. Next. Mengapa kita harus melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu sangat powerful. Dikatakan begini, sekalipun kecerdasan dan akal budi patut dikagumi, penting ini, kecerdasan dan akal budi, keduanya tidak mampu menghapus air mata, memulihkan. Hanya kebaikanlah yang mampu melakukannya. Dia seorang pengajar, dia seorang pastor di sebuah komunitas Mennonites. Berarti apa? Kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu itu sangat luar biasa, dinanti-nantikan oleh gerejanya, dinanti-nantikan oleh orang sekitar, dinanti-nantikan oleh siapapun juga, karena kebaikan yang kita lakukan kadangkala dipakai sebagai jembatan untuk berita firman sampai. Kebaikan yang kita lakukan kadangkala itu bisa menolong untuk orang lain yang sedang dalam kesusahan, dia dalam suasana yang tidak baik, dia terhibur karena kita melakukan kebaikan. Nah, kita belajar bersama-sama bahwa kebaikan itu harus memang hukumnya wajib kita kerjakan. Walaupun kecerdasan, akal pikiran, akal budi itu penting untuk dikembangkan. Karena dengan kecerdasan atau akal budi, maka pikiran seseorang akan memiliki pengetahuan. Seseorang akan memiliki logika, kemudian strategi yang pada akhirnya dimampukan untuk menciptakan teknologi, dinikmati orang banyak. Kayak sekarang ini AI gitu kan, banyak. Itu kecerdasan. Membuat sistem yang bagus, kemudian membuat terobosan-terobosan dalam medis atau apapun. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kecerdasan itu hanya mengandalkan kecerdasan itu tidak cukup untuk memulihkan orang, untuk menyentuh hati manusia, untuk memulihkan luka batin, untuk memberikan penghiburan, menyembuhkan hati yang hancur. Artinya apa? Kecerdasan, akal pikiran itu memiliki keterbatasan karena tidak mampu menjawab ketika seorang sedang dalam letih lesu. Nah, mari kita benar-benar
mempraktekkan kebaikan supaya orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami suasana yang tidak baik, dia terhibur oleh karenanya. Amin. Bahkan dia dipulihkan. Mungkin dengan perhatian kita, mungkin dengan doa kita, mungkin dengan kita menguatkan, mungkin ada kalanya kita memberi sesuatu yang dia butuhkan. Itu akan membuat dia, oh ternyata aku tidak sendirian ini di dunia ini. Kadang loh Bapak Ibu, ada orang yang dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang salah, tidak memiliki saudara, tidak teman ketika sedang dalam kondisi terpuruk. Nah, kalau gereja Tuhan bergerak, berpartisipasi, aktif untuk melakukan kebaikan, menabuh benih-benih yang baik, tentu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sedang terpuruk hidupnya, mereka akan terberkati dengan umat Tuhan yang bergerak bersama-sama. Amin. Kebaikan sering ditandai dengan apa? Dengan sikap kasih tanpa pamrih, hati penuh belas kasihan, dan biasanya ditunjukkan dengan empati. Sehingga tidak sering, tidak jarang kita lihat, Bapak perlu apa? Saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Amin. Jangan apa yang bisa saya banting. Jangan ya Bapak. Jangan. Apa yang bisa kita bantu. Kita perlu kita bisa tunjukkan perhatian kita dengan sikap-sikap yang baik untuk menolong dia, bahkan menguatkan, meneguhkan dengan firman. Nah, kita tidak boleh mengabaikan setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak boleh menunda-nunda, karena firman Tuhan katakan kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukan apa, berdosa katanya. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita gereja Tuhan didapati minim praktek kasihnya, wah itu dosa besar. Pak Isar sedih, Pak Isar sama Bu Maria bisa menangis berbulan-bulan kalau jemaatnya tidak ada pertumbuhan, bahkan tidak ada perubahan dalam hidup. Bukan hanya beliau, Tuhan pun sedih melihat jemaatnya tercerai-berai, jemaatnya tidak mengalami dia. Justru kita rindu kita mengalami dia lebih lagi. Amin. Puji nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, Yakobus 4 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi itu pentingnya kita berbuat baik bagi sesama di tempat ini. Amin. Kita harus lakukan, tidak boleh diabaikan. Kita harus hargai kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan menunda-nunda karena kesempatannya terbatas. Usia saya hampir 50, ya kalau berbicara firman Tuhan 70-80 ya mungkin ada bonus, ya terbatas. Jadi mari sama-sama kita memotivasi diri kita, kemudian mengajak saudara-saudara kita, ayo lakukan firman, ayo tabur kebaikan. Amin. Sama-sama keluarga kita, tabur kebaikan, ada teladan yang kita berikan supaya keluarga kita pun melakukan hal yang sama. Saya sering menasihati, menegur anak saya untuk melakukannya, untuk punya empati dengan orang yang lain. Dan tidak jarang anak saya merasa dia dipaksa untuk dewasa. Kemungkinan begitu. Karena suatu kali 2 minggu yang lalu anak saya retreat. Dia berkata begini, Pak, aku retreat, pembicaranya bagus. Ibu gembala Tuhan, tapi dia punya ilmu psikolog karena dia psikolog. Apa yang dia sampaikan? Ternyata di usiaku ini, usia 16, 17, 18 itu kadang anak dipaksa untuk cepat dewasa. Gitu. Dia tidak menyalahkan keluarganya, tidak menyalahkan papanya. Saya berkata, kamu merasa begitu tidak di keluarga? Apa pernah papa begitu? Dia tidak tahu. Kemungkinan besar, anak saya merasa begitu, kemungkinan besar. Ya, karena apa? Saya sering berkata bahwa, Sen, kita ini keluarga melayani, papa juga melayani, kita juga dikenal pelayan Tuhan. Kamu harus memberi teladan yang baik dalam sekolahmu. Kalau kamu berbuat yang tidak baik, itu bukan hanya berhenti di kamu. Kamu anak siapa, bahkan kamu gereja mana, hati-hati. Selalu saya nasihati, ketika dia tidak taat dalam rutin membaca Alkitab, saya selalu nasihati, ayo baca firman. Sampai kadang dia asik main, ayo dia baca firman. Papa itu menasihati yang lain untuk dia baca firman. Masa anak papa tidak bisa? Kadang mungkin dia merasa tertekan dengan sikap saya. Saya minta maaf ya, tapi sampai semalam saya ini, kakak harus tahu ya, bahwa
kita ini pelayan Tuhan. Jadi ada kalanya ya memang kita menyalipkan daging. Ada kalanya kita tidak melakukan sesuatu yang hanya kita senang. Ada kalanya kita memang harus belajar untuk menyalipkan daging supaya ya benar-benar pelayanan kita jadi berkat, bukan hanya berhenti di perkataan. Kita rindukan sama-sama Bapak Ibu bahwa kita mengalami Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang baik, kasih kita kepada orang lain bukan hanya berhenti di perkataan kita, tetapi kita buktikan dengan tindakan dan dalam kebenaran. Pasti Tuhan senang. Kalau kita melakukan dengan kebenaran, berarti motivasinya benar, tujuannya benar, pasti goalnya adalah memuliakan Tuhan. Goalnya bukan kita yang semakin terkenal, tapi Tuhan yang dimuliakan, karena orang yang diberkati dipakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itulah identitas kita, orang percaya di tempat ini. Identitasnya melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Puji nama Tuhan. Next. Jadi ini tadi, kalau kita tidak melakukan, kita berdosa. Ingat Bapak Ibu, amin. Sama-sama ya kita perjuangkan ya Bapak Ibu. Ya, saya izin, saya masih muda menasihati yang tante omah. Ya, tapi kita mau belajar menghidupi. Amin. Ya. Next. Ya, saya bersyukur saya dapat ayat ini. Dulu saya dalam keadaan yang tidak baik. Sebetulnya setiap orang punya anugerah untuk dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Setiap orang tahu bahwa dirinya diajar untuk melakukan firman, untuk menabur kebaikan. Tetapi ada kalanya tantangan itu dihadapi. Tantangan itu berupa dari diri sendiri, ego kita yang tidak mau kalah. Kita ingin selalu menang, kita ingin selalu dilayani. Kemudian ada juga tantangan bahwa kondisi kita pun sedang dalam keterpurukan. Sehingga orang yang sedang dalam penderitaan, orang yang sedang mengalami masalah besar, merasa dia sering kali dia menunda karena memiliki alasan untuk tidak melakukannya karena sedang dalam menghadapi persoalan berat di dalam hidupnya. Nah, ketika saya membaca ini, dulu saya alami firman Tuhan luar biasa. Hendaklah hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa saya diberkati sekali dengan ayat ini. Saya dulu punya masalah. Saya ada alasan untuk tidak melakukan hal yang baik. Bahkan saya ada alasan untuk tidak membantu orang lain, karena saya pun sedang dalam kondisi keuangan yang sedang saya menunggu, saya merasa diri saya ada persoalan, karena saya tidak dibayar dan itu lumayan jumlahnya. Dan itu ya istilahnya kemungkinan setahun atau 2 tahun hilang lah kira-kira gitu. Saya stres luar biasa, karena saya mengirim barang, 1 minggu nggak dibayar, 2 minggu nggak dibayar, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 8 bulan, 10 bulan nggak dibayar. Saya sharing kepada teman saya yang sama-sama berjualan furniture, saya tanyakan kondisinya, saya sampaikan. Dia berkata, sudah ikhlaskan saja. Saya seminggu nggak dibayar, hilang uangnya, nggak dibayar. Nah, saya sampai berbulan-bulan, bahkan sampai setahun. Saya ada alasan Bapak Ibu untuk tidak berbuat baik. Saya ada alasan untuk menunda sebuah amanat, sebuah perintah, lakukan pekerjaan yang baik, karena saya punya masalah besar, keuangan tadi. Tapi ketika dulu waktu itu masih tren kita di Bubaan itu membaca Alkitab 5 pasal sehari. Saya diberkati, saya bersyukur dapat ayat ini, yang Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian damai sejahtera Allah akan melampaui hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Saya hafalkan Bapak Ibu, karena saya mendapatkan rema firman saat itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua pokoknya yang janji Tuhan itu saya hafalkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah, itu 1 pasal, itu yang baik-baik saya hafalkan. Karena saya menemukan rema.
Saya sedang dalam masalah, saya punya alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, puji nama Tuhan, dalam 1 tahun itu, mujizat luar biasa, saya dibayar, Bapak Ibu. Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya sampai menangis, saya terheran, oh Tuhan itu pekerjaan luar biasa, mempercayai firman-Mu. Orang lain yang saya cerita, suatu ketika ada orang yang datang ke rumah, saya ceritakan, oh kita harus ke sana Pak, kita harus ke negaranya, karena beda negara. Saya tidak tahu orangnya, saya hanya ngomong lewat email, website mereka juga sedang dalam dibangun, under construction begitu, saya tidak tahu dan disuruh datang ke sana kayak debt collector. Saya diajak ke sana karena dia punya kesan begitu. Saja Pak, maaf Pak, enggak. Saya dapatkan firman begini. Saya tetap bersuka cita, saya tetap melakukan kebaikan sekecil apapun yang bisa saya kerjakan. Saya menanggalkan kekhawatiran saya menyerahkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan melakukannya. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya ikhlas apapun yang terjadi karena semuanya atas anugerah dan kendali Tuhan. Saya katakan itu, saya dapatkan rema firman ini Pak. Jadi saya maaf tidak ikut saran Bapak, walaupun sudah agak sepuh, maaf. Benar saya ngomong begitu. Karena ya orang yang menemukan firman sama orang yang hanya sekedar mendengar nasihat beda Bapak Ibu. Saya mengalami, saya harus mengalami firman ini. Dan puji Tuhan, ada mujizat yang saya alami. Saya tetap menabur kebaikan, apapun yang saya bisa, ketika saya sedang menghadapi persoalan berat. Biasanya kan kalau orang sedang menghadapi keuangan yang kritis kan kadang kita malas untuk berbuat baik. Jangankan berbuat baik, kita mikir orang lain pun jarang. Yang sering adalah diri kita, masalah kita. Saya ada alasan untuk tidak berbuat baik, tapi saya lakukan karena saya menemukan firman ini. Dan anugerah Tuhan, kuasa mujizat itu saya alami. Anugerah Tuhan juga bisa membawa Bapak, Ibu, dan saudaraku semua untuk mengalami berkat-berkatnya, mujizatnya. Jangan tergoda untuk hanya berpikir kepada diri kita sendiri, walaupun ada alasan. Tapi mari kita sama-sama, walaupun kita tidak semuanya langsung mulus-mulus saja, ada prosesnya tentu, tapi kita mau dasari bahwa setiap apa yang kita kerjakan harus based on firman, harus sesuai dengan firman-Nya, maka mujizat itu tersedia bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan kecil hati ketika sedang dalam persoalan berat. Justru ini adalah sebuah kesempatan, challenge bagi kita untuk melakukan kebaikan di saat kita sedang diproses oleh Tuhan. Amin. Pasti Bapak Ibu akan mengalami mujizat dan berkat yang lebih luar biasa dibanding dengan saya. Amin. Kita imani. Dia punya anugerah, Dia punya kuasa yang luar biasa, dan kita imani saat kita melakukan perintahnya, penyertaan Dia itu sempurna, yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita, yang akan menyediakan segala yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi hendaklah semua orang dapat melihat sikap yang baik hati yang terpancar keluar dari kehidupan kita sehingga memuliakan Tuhan. Tidak peduli kita sedang dalam kondisi yang sedang dalam persoalan, tidak peduli kita punya alasan yang kuat dengan perkataan yang kita dibenarkan untuk kita tidak mengerjakannya, tapi biarlah kita dikenal sebagai orang-orang yang baik hati dalam gerejanya. Amin. Itu akan jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita harus selalu berjaga-jaga. Iblis akan menggoda kita dengan sikap-sikap yang membuat kita, mengarahkan kita untuk tidak sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau ada pikiran, aku sedang dalam persoalan, aku tidak bisa mendoakan, aku tidak bisa memperhatikan, singkirkan itu. Amin. Kita mulai dari hal yang sekecil apapun, pasti ada dampak baik yang terjadi ketika gereja Tuhan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Setidaknya selama kesempatan untuk menjadi berkat itu ada, mari kita lakukan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Lakukanlah sesuatu bagi orang lain, maka kita akan dibawa sukacita dan bahkan egoisme kita itu sedikit demi sedikit akan terkikis habis. Yang dulu mementingkan diri sendiri, maka diubahkan. Oh, ternyata aku harus memikirkan orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Mengubahkan ego kita sedikit demi sedikit. Harus kita latih. Bahkan memberi pun harus kita latih. Mungkin pertama kurang ikhlas. Tapi kalau kita jadikan sebagai habit lama-lama, oh ternyata ikhlas sendiri juga ada masalah gitu. Amin. Lama-lama pasti kita akan terbiasa untuk memberi. Amin. Ya, kita lakukan bersama-sama.
Kemudian next. Ketika kita berbuat baik, sebetulnya kita sedang berbuat sesuatu bagi Yesus. Saudaraku, berbuat baik, kita semua berbuat baik itu sebetulnya bukan hanya untuk kita, tapi kita sedang melakukan segala sesuatu bagi Yesus. Matius 25 ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita renungkan, ini sebuah pertanyaan, Tuhan, bagaimana aku melihat engkau lapar dan haus? Oh, ternyata ketika kita menolong orang lain, ketika kita orang lain yang sedang kelaparan, kita beri dia makan, itu sebetulnya kita melakukannya untuk Yesus. Jadi kebaikan kita kepada sesama, kebaikan kita kepada gerejanya, itu sebetulnya kita sedang berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, itu harus kita dasari sikap hidup kita begitu, Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama di tempat ini menjadi orang Kristen yang semakin peka, semakin peka. Peka dengan suara Roh Kudus, peka dengan suara Tuhan, peka dengan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Ada kalanya kita bertemu dengan orang yang membutuhkan ditraktir, ya kita lakukan. Amin. Ada kalanya kita bertemu dengan organisasi ini yang membutuhkan benih, apapun yang bisa kita tabur, kita lakukan. Dibutuhkan jemaat untuk semakin peka, sehingga kita tidak akan dibawa untuk aku harus puas, aku harus penuh, tapi orang lain harus kita taburi benih-benih yang baik sesuai dengan firman-Nya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saat kita melakukan kesempatan kepada siapapun yang kita digerakkan untuk melakukannya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan suara Tuhan, sebetulnya kita melakukan segalanya itu untuk Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada terlalu cepat saat kita berbuat baik. Tapi kalau kita peka, itulah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan sampai ketika kita menunda, maka orang lain tidak mengalami kebaikan. Bahkan jangan sampai ketika kita menunda, orang lain tidak pernah mendengar firman. Amin. Saya tadi sampaikan bahwa goal akhirnya ketika kita berbuat baik, Tuhan semakin dikenal. Ada kalanya orang-orang yang tidak pernah membaca firman, orang-orang yang di luar kasih Kristus, dia akan menjumpai Kristus melalui tindakan kebaikan kita. Semuanya tidak sia-sia ketika kita melakukannya. Amin. Bahkan dipakai sebagai sarana untuk menjangkau orang lain, bertemu dengan Yesus dan mempertemukan dia dengan keselamatan sejati yang dari Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itu yang saya sampaikan, mari sama-sama Bapak Ibu, ada banyak kesempatan dalam hidup kita, hargai dengan maksimal. Amin. Kita hidup, amin. Dan kesempatan itu kita pakai untuk menjadi berkat. Amin. Kita dasari bahwa kebaikan kita itu adalah dengan motivasi yang benar dan kudus menurut pandangan Allah. Kemudian kita mau bahwa kita harus terus melakukan baik dalam hidup kita karena kita melakukannya untuk Kristus Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita sama-sama belajar dan jadi berkat dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur firman-Mu pada hari ini sudah hamba-Mu sampaikan. Ya Tuhan, kami merindukan ya Tuhan bahwa setiap firman yang hamba-Mu sampaikan dengan sederhana ini, Engkau yang menolong kami dalam nama Yesus, supaya fokus hidup kami tidak hanya tertuju untuk diri sendiri, tapi fokus hidup kami adalah menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau terus yang menolong kami, Engkau terus yang menuntun kami dalam nama Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi berkat dalam nama Yesus. Ditolong jemaat Tuhan, hamba-Mu tahu bahwa ada tujuan yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka, ajar kami semua dalam nama Tuhan untuk hari ini memiliki sikap hati yang benar. Amen. Terbuka dengan kebenaran firman-Mu, mau diubahkan, mau dengan rendah hati ya Tuhan, merespon firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami. Didapati kami melakukannya, merenungkan firman-Mu terus-menerus setiap hari, melakukannya setiap hari, dan jadilah firman-Mu itu kami kerjakan dalam hidup ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berbicara kuat. Engkau tidak terbatas dengan situasi dan waktu.
Engkau tidak terbatas dengan hal apapun. Walaupun hamba-Mu terbatas, Engkau sanggup berbicara dengan kuat kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sepulang dari ibadah, kami bukan jadi orang yang biasa-biasa lagi. Kami diubahkan, kami mendapatkan rema firman-Mu, kami antusias untuk mengerjakan perintah-Mu dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak saling menuntut, kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan praktek kami ini ya Tuhan, tidak minim, justru semakin nyata ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari ya Tuhan, kesaksian hidup kami ini dikenal sebagai orang-orang yang mempraktikkan firman-Mu dalam nama Yesus. Tuntun kami ya Tuhan, tuntun setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapi kami ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup karena anugerah Tuhan ya Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun ya Tuhan yang dapat kami banggakan ya Tuhan. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin jalan hidup kami ya hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau sudah memberikan teladan yang baik kepada setiap kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Jadilah itu bagi kami semua ya Tuhan, menjadikan sebagai alasan dalam kami hidup, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa berpusat kepada Kristus, dijauhkan dari setiap kami ya Tuhan untuk bertindak yang hanya berpusat kepada diri sendiri ya Tuhan. Tindakan kami, tindakan kasih kami ya Tuhan, karena berpusat kepada Kristus. Kami ingin menghidupi firman-Mu, kami ingin sama-sama bertumbuh di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan didapati ada kesaksian hidup yang baik yang boleh terpancar keluar dari kehidupan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami ya Tuhan punya alasan ya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kami Tuhan biarlah dibawa ya Tuhan
supaya hidup dalam janji-Mu ini ya Tuhan, hidup dalam ketetapan firman-Mu ya Tuhan, tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan walaupun ya Tuhan ada alasan untuk kami tidak berbuat baik, kami mengabaikannya karena kami tahu ya Tuhan, alasan yang sesungguhnya adalah kami harus hidup seteladankan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Nyawa-Mu Tuhan berikan, dan kasih kami juga akan mudah untuk kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Pimpin kami dalam nama Yesus. Berbicara Engkau bagi kami semuanya dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dihancurkan setiap motivasi yang tidak kudus, dihancurkan setiap egoisme-egoisme yang berasal dari si jahat, berganti dengan pikiran dan karakter Kristus yang mengubahkan kami menjadi orang-orang yang berbeda, sehingga gereja-Mu ini ya Tuhan dipenuhi orang-orang yang semakin nyata tindakan kasih-Nya, dipenuhi dengan orang-orang yang semakin mengasihi Kristus dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Berbicara Engkau terus bagi setiap kami, perlengkapi kami semua dalam nama Yesus, dan ajar kami ya Tuhan untuk setiap hari hidup kami ini di bawah dalam kepekaan yang semakin ditambah-tambahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami senang untuk menabur benih karena nama-Mu dipermuliakan. Kami sukacita ketika kami berbuat baik dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan terus mengobarkan ini kepada keluarga, kepada diri kami, sehingga seumur hidup kami didapati ya Tuhan sebagai orang-orang yang melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Tidak pernah kami menunda-nunda, tidak pernah kami menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun ada alasan yang selalu digaungkan oleh si jahat, kami menghardiknya dalam nama Yesus, karena hidup kami ini adalah untuk menggenapi tugas dan panggilan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Semakin nyata ya Tuhan, Engkau menolong kami, terus memperlengkapi kami, dan berkat-berkat yang ajaib tercurah bagi gerejanya, karena Tuhan menyediakannya dengan cuma-cuma dalam nama Yesus. Ketika umat-Mu mengerjakan firman-Mu, benar ada proses hidup yang dilalui, tapi Engkau membawa umat-Mu semakin kuat, semakin berpengharapan di dalam Tuhan, dan ada sukacita yang melimpah yang Tuhan anugerahkan. Bahkan janji-janji-Mu Tuhan genapi atas umat-Mu ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ini masa Tuhan sedang menggenapi janji-Mu ya Tuhan. Kami harus kuat, kami harus tetap tabah, kami harus tetap berpengharapan pada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Kami alami semua dan kami memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan. Kami akan saksikan perbuatan-Mu yang baik ya Tuhan, yang ajaib itu dinyatakan bagi kami semua, sehingga Kau akan semakin dikenal. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.